Flu tulang ini disebabkan oleh virus chikungunya yang ditularkan oleh nyamuk. Ini fakta atau mitos, Dok? Fakta. Ya, jadi memang betul sekali ya bahwa sebetulnya flu tulang itu adalah istilah di awam, Dok ya. Istilah di awam ya, flu tulang ya. Jadi flu tulang itu sebenarnya adalah virus chikungunya. Nah, tentunya pemirsa di sini harus tahu ya, bahkan mungkin pingin tahu ya kenapa kok jadi flu tulang ya. Bisa flu tulang. Nah, itu. Karena gini, untuk virus chikungunya ini sendiri ya, dia itu memang penyebabnya itu sama dengan virus penyakit demam berdarah. Ya, jadi nyamuknya ya, nyamuk si pembawa virusnya itu sama. Jadi nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopicus ya. Dari orang digigit nih, satu orang menggigit, nyamuk itu menggigit ke yang lain. Jadi nyamuknya sama. Hanya memang gejalanya itu berbeda. Nah, ada dua gejala yang berbeda ya. Gejala berbedanya adalah bahwa pada chikungunya ini rasa nyeri di otot dan di tulang ini nyerinya luar biasa. Dan itu bisa berkepanjangan, bahkan lama, bahkan sangat lama. Dan itu sangat dirasakan seakan-akan seperti ya orang mau lumpuh seperti itu. Ya, sakit sekali gitu. Dan satu lagi bahwa untuk virus chikungunya ini dari bahasanya ya, bahasa Swahili ya. Awalnya itu artinya adalah membungkuk, melengkung. Nah, kenapa seperti itu? Karena biasanya orang-orang itu saking gini, Dok, nyerinya ya? sampai dia membungkuk. Gitu. Dok, katanya ini penyakit flu tulang atau yang berasal dari chikungunya itu adalah penyakit khas wilayah tropis. Itu fakta atau mitos? Ya, fakta. Ya, itu fakta ya. Jadi memang untuk virus ini memang khasnya di tropis ya. Awal mulanya dulu ada virus chikungunya ini ada di Afrika ya, di Tanzania. Itu sekitar tahun 1950 sekian. Awalnya dari sana, kemudian dia masuk ke Indonesia sekitar tahun 1970 atau 80-an. Di Samarinda pertama kali, Dok ya? Oh iya, Samarinda betul ya. Iya, awalnya tahun 1990, kemudian sempat terjadi wabah di Indonesia. Dan juga sempat terjadi KLB atau kejadian luar biasa sekitar tahun 2000-an. Dok, ini juga penonton ingin tahu, Dok. Kalau pada chikungunya, ini sendi yang diserang sendi yang mana nih? Apakah lutut, pergelangan tangan, atau jari-jari? Ya, biasanya memang sendi-sendi tulang panjang ya, daerah kaki, lutut, kemudian di pergelangan jari tangan dan jari kaki, ya, jari tangan, jari kaki, kemudian lutut, itu nyeri sekali. Kemudian punggung juga, ya, tulang belakang, punggung, itu nyerinya luar biasa. Di samping juga ada gejala-gejala yang lainnya. Gejala-gejala lainnya adalah demam, Dok ya? Ya, betul. Ini demamnya sama nggak dengan DBD? Naik turun atau tidak? Ya, beda ya. Jadi kalau demam berdarah itu dia demamnya tinggi terus ya. Tinggi naik turun kan? Naik turun. Biasanya turun setelah pemberian obat sih kalau yang demam berdarah. Kalau memang polanya agak berbeda. Ya, tidak mirip lah semacam itu. Walaupun sama-sama. Flu tulang itu biasanya tidak berakibat fatal. Ini fakta atau mitos? Tidak berakibat fatal. Ya. Ini saya sebut dengan mitos. Ya. Berarti berakibat fatal, Dok ini. Jadi gini, bisa berakibat fatal jika gitu ya, jika tidak ditangani dengan baik dan benar ya. Maksudnya begini. Jadi untuk khusus ya, kita sebut ya, kita berbicara di sini virus chikungunya. Memang virus chikungunya ini jarang yang mengakibatkan kematian. Jarang yang mengakibatkan hingga shock. Ya, pendarahan itu jarang pada virus chikungunya ini. Bedanya ada, Dok, ya? Dilaporkan ada, sempat ada juga, walaupun jarang. Oleh karena itu inilah bedanya dengan virus demam berdarah begitu. Tapi pemirsa di sini juga tidak boleh mengecil artikan ya, dalam arti kata jika kita tidak serius, penanganannya tidak tepat atau bahkan terlambat juga bisa berakibat fatal, ya, bisa. Oleh karena itu harus serius ketika kita ada masalah, ada demam, mual, muntah, kemudian dia pusing dan lain sebagainya, gejala virus harus dikomunikasikan, dikontrolkan ke dokter barangkali. Tapi katanya Dok, penyembuhan flu tulang itu cukup dengan banyak istirahat saja dan banyak minum. Itu fakta atau mitos? Itu mitos. Maksudnya begini ya. Maksudnya kalau hanya cukup dengan air dan istirahat ya, saya kira Tapi ya dengan istirahat dan air itu juga dua hal yang membantu dan memang itu fokusnya di situ. Jadi betul bahwa virus demam berdarah, virus chikungunya pada dasarnya kita memberikan air atau cairan itu yang utama ya. Tapi tidak hanya dengan dua itu saja. Kenapa? Karena yang perlu adalah nutrisi. Nutrisi nutrisi itu penting ya, karena bagaimanapun juga judulnya virus, kita perlu makanan yang berprotein tinggi, makanan yang bergizi untuk meningkatkan kekebalan atau daya imunitas, daya tahan tubuh, sehingga penyembuhannya lebih baik. Karena namanya virus harus dilawan dengan
tubuh kita sendiri. Betul banget dok. Iya dok. Ini juga jika terkena flu tulang, rasa nyeri sendi dan tulang bisa dirasakan sampai berbulan-bulan. Nah, ini fakta atau mitos dok? Fakta. Iya, ini betul sekali. Jadi memang kok bisa sampai berbulan-bulan? Iya, jadi itu memang karakter dari virus Tapi cikungunya demamnya udah berhenti dok ya? Iya, jadi gini ceritanya tuh dia ada masa inkubasi. Masa inkubasi maksudnya tuh semenjak dia tergigit sampai dia menimbulkan gejala tuh sekitar 2-4 hari ya, sekitar 2-4 hari. Kemudian masa penyakitnya atau timbul gejalanya itu sekitar 3-10 hari. Nah, setelah itu nyerinya itu bisa berlarut-larut, bisa sampai berhari-hari, berminggu, bahkan bisa lebih dari itu, berminggu-minggu. Sakit sekali. Nah, itu banget ya. Oh, sangat. Makanya tetap butuh pengobatan yang betul serius sekali, juga dok ya. Yang serius yang tepat ya dari dokter dan tenaga medis. Dokter, ada nggak dok tipsnya nih dok supaya terhindar dari flu tulang ataupun bagi yang sudah mungkin terkena flu tulang ini bisa mempercepatlah proses penyembuhannya? Oke. Untuk pemirsa ya, tips dari saya buat yang belum terkena nih ya, buat yang belum terkena usahakan untuk lingkungan di sekitar kita dulu ya. Lingkungan ya, tempat-tempat yang bisa menjadi tempat si nyamuk itu tumbuh ya. Kita harus membuang ya barang-barang yang tidak terpakai, kemudian menguras bak mandi, kemudian pot ataupun selokan dan sebagainya, dan menutup. Betul. Ya, dan tidak salah juga kita juga bisa menaburkan semacam abate ya, gitu, menaburkan. Jadi dan tadi ya menutup, menguras, membuang dan menaburkan. Pakai penangkal nyamuk dok ya? Ya, itu bagi betul sekali. Itu bagi yang belum terkena. Bagi yang sudah terkena, tentunya harus menjaga daya tahan tubuh kita. Setuju. Makan, minum, istirahat, cairan cukup. Oke, baik dok, terima kasih. Banyak ya. Jadinya. Oke, nggak terasa 1 jam. Udah semua ini dan saatnya kita pamit. Ya, jangan lupa untuk terus saksikan Ayo Hidup Sehat setiap Senin sampai Jumat jam 1 sampai jam 2 siang waktu Indonesia bagian Barat hanya di TV One. Dan Anda bisa baca resumenya di laman fifa.co.id. Saya Hekal. Saya Intan Samadina. Indonesia, Ayo Hidup Sehat.